Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Just Talk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Andri dari Tasik, Kota AC. Oke, hayu kata Tasik. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sepak bola kembali ya, dimana saya akan membahas tentang pertandingan tadi malam ya, yang sangat mengecewakan sekali buat saya karena saya merupakan pendukung dari Manchester United ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin kedepannya semoga MU berubah dan saya harapkan sih ganti pelatihnya mungkin ya, untuk saya lihat pertandingan tadi malam ya khususnya ya. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang cuplikan pertandingan tadi malam ya, baik proses pertandingannya, presentasi bolanya gimana, siapa pencetak golnya, dan mungkin karena kan MU tidak mencetak gol ya, jadi semuanya dari Manchester yang mencetak gol. Pada malamnya mengecewakan sebagai semua pendukung, pada semua pendukung MU. Saya yakin malam pada kecewa ya, pada marah, khususnya pada Erik ten Hag dan si Lindelof-nya. Aduh, ngabe karena caliwara hulang-hulangnya sigana jika mencari gaji gitu. Goblok apa namanya. Oke, sebelum kita bahas cuplikan atau review pertandingan malam tadi ya, kita bahas dulu formasi yang digunakan tadi malam ya. MU menggunakan formasi apa ya? Jadi MU tadi malam menggunakan formasi 4-2-3-1 ya. Emang mungkin kalau dilihat dari formasi MU emang menyerang ya, ingin menyerang ya, dimana ada kita terbiasa 4 bertahan, 2 gelandang bertahan, 3 gelandang serang ya. Emang kayaknya mau ofensif ya. Tapi sayang di depan Højlund kasihan ya. Saya lihat malam Højlund itu terkesan dia main sendiri ya. Jadi emang tidak ada supply dari tengah ya, karena tengah itu kayaknya pemain tengah dari MU itu sibuk menahan diri gempuran dari benches ya. Jadi mereka saat menerima bola mereka jadi bingung harus kemana, karena kan di depan si Højlund jadi seimbang sejajar sama mereka sama gelandang serang, sedangkan di depan tidak ada orang, makanya selalu kebingungan saat Højlund menang bola. Dia kebingungan harus di mana, kiri kanan tidak ada, dia lari sendiri, dan tapi risikonya ya susah untuk cetak gol karena kan ya namanya sendiri dihadang ya, gimana lah, susah pastinya. Emang kesempatan untuk mencetak gol sedikit ya gitu ya. Jadi emang 4-2-3-1 malam itu tidak efektif ya yang diterapkan oleh Erik ten Hag ya, dimana emang yang mungkin efektif justru 4-2-3-1 udah digunakan oleh Pep Guardiola ya. Pep Guardiola itu saya lihat ya, emang karakter pemain itu mereka emang betul-betul mengutamakan serangan. Jadi emang benar-benar prinsip pertahanan terbaik adalah menyerang emang digunakan oleh Pep Guardiola ya. Luar biasa tadi malam. Saya sebetulnya penggemar MU, tapi untuk melihat taktik permainan Pep Guardiola tetap ya lebih baik ya daripada Erik ten Hag. Jauh malamnya, jauh dari Erik ten Hag. Jadi pemain itu harus disiplin di saat dia menerima bola, jadi tidak terlalu memegang bola terlalu lama ya. Jadi emang semua pemain Manchester itu dari mulai kiper, gelandang serang, gelandang bertahan itu mereka tidak pernah memainkan bola terlalu lama ya. Jadi emang kaki ke kaki atau takatikinya itu berjalan dengan baik ya, dan emang penguasaan bola mereka itu hampir berbanding jauh dengan MU. Nanti kita bahas ya untuk posisi bola. Sekarang kita bahas dulu formasi ya, meskipun sama formasi tapi emang yang lebih efektif adalah gaya permainan dari Pep Guardiola ya. Kalau Erik ten Hag 4-2-3-1 tapi terkesan defense ya, karena diserang terus ya. Karena kalau Pep Guardiola itu 4-2-3-1 nya itu menyerang ya, betul-betul ofensif ya. Yang sangat saya suka itu emang takatikinya itu ya, dimana semua pemain itu kelihatan mereka menguasai, mereka tenang, mereka kayaknya udah percaya sama teman ya. Jadi emang pemain Manchester tidak ada yang pernah memegang bola lebih dari beberapa detik, mungkin hampir lebih dari 5 detik ya. Jadi emang cepat, tahu-tahu bola sudah di depan aja gitu kan. Dan emang kalau MU terbalik ya, mereka saat menerima bola mereka bingung mau kemana. Rata-rata kan si Onana menerima bola blenyong ke depan, bingung di depan, kena musuh lagi. Di saat mereka merebut bola, di saat Manchester menyerang, kena ya, terebut bola, bingung lagi mau ke siapa, karena posisi semua pemain MU ada di belakang bertahan ya, sedang di depan nggak ada. Itu yang jadi masalah MU tadi malamnya. Dan emang kayaknya aduh, Erik ten Hag cat lah, itu cocok. Dan sebetulnya bukan faktor pelatih saja sih untuk MU, karena saya juga lihat kayaknya faktor pemain juga ya, dan disiplin ya. Kayak lihat kita disiplin pemain ya. Kalau mereka mendengarkan mungkin Erik ten Hag berpengalaman di Ajax, dia kan bagus ya, pemain Ajax kayaknya kompak banget ya. Tapi saat masuk ke MU rata-rata mungkin sudah beberapa kali pelatih, kok sama ya. Berarti masalahnya bukan di pelatih, kayaknya di pemainnya. Emang ada semacam egois atau apa ya dari MU. Jadi terkesan pemain MU itu malas-malas sih saya lihat ya. Khususnya malam tuh Lindelof yang saya paling parah itu Lindelof ya. Dan Bruno Fernandes juga saya rasa malam itu tidak maksimal ya pergerakannya ya. Oke,
lupa saya kepanjangan. Kita bahas dulu formasi yang digunakan kedua tim ya. Oke, 4-2-3-1 yang digunakan MU, di mana di belakang ada Onana ya. Lalu ke depan ada Maguire, ada John Evans, lalu ada Dalot dan Lindelof. Nah ini nih back parah Lindelof ya. Oke, lalu ke depan ada Eriksen dan Amrabat ya, itu pemain baru dari Fiorentina. Lalu ke depan ada Bruno Fernandes, McTominay dan Rashford, dan di depan ada seorang striker Højlund. Sebenarnya sih saya kalau melihat formasi dari MU, saya kurang setuju dengan Bruno disimpan di samping ya. Karena emang karakter utamanya Bruno itu gelandang serang, itu gelandang di tengah belakang striker harusnya ya. Tapi kesini Erik ten Hag kenapa sih selalu menyimpan Bruno Fernandes di sayap kanan? Nah, itu kan membuat mungkin kurang kreativitas dari Bruno untuk melakukan operan-operan serangan. Karena kan kalau saya kurang masuk ke arah musuh, masuk ke garis pertahanan musuh itu jarang terjadi. Kalau dari tengah kan bisa ya gitu kan. Dan emang umpan kalau dari kayak sayap paling umpan lambung ya. Kalau dari tengah kan bisa umpan menusuk gitu kan. Umpan mungkin umpan-umpan yang sangat memanjakan striker ya. Jadi saya lihat Bruno malam itu sangat kesulitannya, kewalahan dengan kondisi permainan Manchester kayak malam. Jadi emang saat diserang ya kebingungan ya, dimana semua pemain MU di belakang saat mendapat bola di depan tidak ada orang, ya bingung lah gitu kejadiannya. Jadi malam mengecewakan namanya. Dan memang malam Højlund sebenarnya sih mainnya bagus ya, tidak terlalu jelek-jelek amat ya. Karena yang jadi jelek itu karena dia tidak mempunyai teman ya di depan. Selama dia memegang bola dia bingung harus beri kemana atau mengoper kepada siapa dulu. Jadi dia harus dapat bola, dia harus lari ke depan langsung ke gawang. Itu kan bukan hal yang biasa atau hal yang mudah ya untuk seorang striker bekerja sendiri, cetak gol dengan kondisi sendirian gitu kan. Nah emang harusnya ini jadi bahan untuk si Erik ten Hag ya. Emang kepemimpinannya yang saya rasa sih dia harus ting lah. Jadi mungkin kan Belanda terkenal kick and rush-nya, kalau yang malam bukan kick and rush ya, ngajedog penting mau banyak namanya. Ngajedog pentingnya. Jadi saya sangat sakit hati ya malam melihat MU diacak-acak ya sama Manchester ya. Bayangkan aja malam itu yang sangat saya sayangkan itu. Kita bahas sekarang untuk rangkumannya. Jadi untuk bola posisi aja nih, bola posisi aja MU itu ketinggalan 39 berbanding 60. Bayangkan 60 berbanding 39. Sedangkan yang jadi kandang itu siapa itu? Yang punya tuan rumah itu siapa itu kan? MU. Tapi yang menjadi ngobrak-ngabrik memegang penguasaan bola tapi Manchester kan itu hal yang tidak bukan nama nggak biasa lah, bukan aneh gitu kan. Tamu ngacak-ngacak tuan rumah, luar biasa. Dia acak-acak MU, eta bataknya hati ampun ya Robi ting. Nih bayangkan total tembakan aja, total tembakan Manchester 21, bayangkan 21, sedangkan MU tuh jauh perbandingan jauh banget ya, 21 ke 7. Lalu ada tendangan sudut 12 banding 7. Lalu ada pelanggaran, pelanggaran kerap setting MU lebih besar 8 banding 4. Kalau kita lihat dari tadi total tembakan, tendangan sudut, berarti kan dominan dari Manchester, berarti kan mereka banyak menyerang ya gitu kan. Sedang dari lihat MU cuma 7, berarti kan mereka bertahan. Bayangkan tuan rumah bertahan sekelas MU, Manchester menyerang terus. Pokoknya nama Edan ketemunya. Nah, nggak sesuai Erik ten Hag ini out lah. Tapi saya rasa sih ada pemain MU yang emang karakternya emang harus ada yang dibuang ya. Kayak malam itu ada pemain-pemain cadangan hebat ya. Mungkin ada yang sedih disayangkan kenapa memaksakan pemain-pemainnya kayaknya tidak maksimal ya gitu kan malam. Sangat disayangkan ya. Oke. Jadi hasil semalam itu Manchester jadi juara 3 dan MU di peringkat 8. Aduh, parah pisannya. Oke, sekarang kita bahas tentang proses gol yang terjadi. Jadi gol terjadi itu malam yang sangat menyesakan sekali ya, dimana pada menit 26 ya Erling Haaland mencetak gol dengan penalti ya, dimana saat itu Højlund melakukan pelanggaran kepada pemain kalau nggak salah si Rodrigo ya, melanggar pelanggaran kepada Rodrigo dengan menarik Rodrigo saat ada tendangan bebas ya. Ada emang sebetulnya sih nggak salah-salah amat ya, karena emang yang lain tidak menjaga Rodrigo. Pas Højlund melihat Rodrigo bebas, dia memegang dan akhirnya jatuh. Bisa dibilang diving, bisa enggak, tapi kayaknya emang pelanggaran sih, emang pelanggaran. Dan itu emang pantas untuk penalti ya, dan emang saya disayangkan
yang harusnya melakukan itu adalah seorang back atau gelandang, tapi sayang jadi Højlund yang melakukan hal itu dan melakukan pelanggarannya. Nah, akhirnya penalti dan gol oleh si robot ya, Erling Haaland. Dan malah sebetulnya Onana tidak jelek-jelek amat ya, dia sangat main luar biasa. Kalau dia tidak melakukan penyelapan mungkin bisa lebih dari 3 gol ya. Tapi luar biasa malam Onana, mungkin salah satu saya bilang sih man of the match juga ya, meskipun kebobolan 3 gol. Tapi dari total keseluruhan saya rasa Onana mainnya bagus banget di malam ya. Dan emang yang malam jeleknya itu cuma Lindelof ya, dan mungkin di tengah saya paling tidak suka Eriksen ya, dan Bruno kayaknya kurang maksimal juga ya. Eriksen saya rasa kenapa sih harus main terus Eriksennya, kayak udah tua gitu kan, dia kurang new play-nya kurang bagus, apalagi tidak dominan lagi, dia cuma megang bola bentar, netop tidak, fisik jelek, lari pelan. Aduh, coba lihat pemain Manchester muda berkarakter, kalau mereka fight bukan namanya, jadi tidak malas gitu kan. Itu yang beda antara Manchester dan MU tadi malam ya. Oke. Lalu pada menit 49 terjadi gol kembali, dan itu ya lalu si robot kembali Erling Haaland dengan headingnya. Nah ini yang saya bilang si pemain back parah di MU, di mana si Haaland mencetak gol tidak ada yang menjaga kan. Si Lindelof kalah menjaga yang di depannya, sedangkan di belakang tidak satu pun yang menjaga. Ya enak lah, dapat umpan bagus dari Silva di heading tanpa ada penjagaan. Onana kelabakan karena kan tinggi, badan tinggi, si Haaland headingnya mantap, keras, ya gol lah yang tercipta 2-0. Aduh, MU. Dan terjadi lagi pada menit ke 80 di mana Foden yang melakukan gol itu, aduh, itu hasil dari kerjasama yang luar biasa ya Foden ya. Aduh, guys, bukan terbiasakan, jadi emang malam Manchester mainnya, saya objektif ya, Manchester mainnya keren banget malamnya, mainnya keren meskipun saya adalah MU ya, tapi saya cuma kecewa sama pemain dari MU dan pelatihnya juga ya. Kayaknya pemain tidak mendengar apa yang dikatakan pelatih, atau emang pelatih ngelatihnya jelek ya. Karena saya rasa lihat aja Rashford cuma dari nggak pupuhnya, dari itu paruh. Mungkin yang malam di MU bagus cuma McTominay ya, McTominay emang dia tak fight ya, dia yang fight sendiri, kayak dia berjuang melawan blubrak gitu, body charge-nya dia luar biasa ya. Yang kita lihat Bruno disimpan di sayap, jadi dia kurang maksimal, dia terkesan menunggu gitu kan. Kalau seharusnya kan gelandang serang itu harus menyuplai bola, menahan bola, memberikan umpan-umpan yang bagus. Malam Bruno cuma terkesan pulang-pulang gitu kan. Apa nama? Penting mutus lah penonton MU. Sarwalah nyeri hati di sayanya, karena kita sama sakit hati merasakan kejadian tadi malam ya. Semoga ke depan MU tidak kayak begini lagi ya, dan mungkin saya rasa emang betul MU kayaknya perlu dirombak nih pemainnya nih. Ada seseorang yang mungkin mempunyai karakter bisa diatur lah gitu tadi, jadi MU kompak-kompak udah namanya. Pelatih sahawa ge pamkia wae mah terus MU mah masih maju namanya. Udah namanya. Tapi saya tidak akan berpindah klub ya, tetap saya akan mendukung MU sampai kapanpun. Bukan Persib, MU, timnas semua pindah, saya tetap didukung penuhnya. Elek menang dari kumado itu dah. Warna MU ada terbutut namanya, tapi tenang nah. Kedepannya mungkin MU dibeli oleh mungkin sekarang saya udah ada dibeli ya sahamnya sebagian oleh ada yang mulai sudah ada investor baru ya untuk MU, tapi tetap tidak ada perubahan yang signifikan ya. Karena mungkin tadi saya sudah bilang, ini yang masalah itu apakah pelatih atau pemain. Kalau saya sih kayaknya ada pemainnya semacam terorganisir ya. Tuh kayaknya MU tidak bagus-bagus ya. Karena kalau lihat Manchester, melihat klub ya, Newcastle nih. Newcastle tim baru setelah dibeli oleh Raja Arab ya, atau pengusaha Arab aja lah, pengusaha Arab. Lihat sekarang Newcastle, waduh mainan luar biasa. Padahal itu pemainnya tidak bagus-bagus ya. Tidak ada pemain yang hebat, cuman Torino aja yang dari AC Milan itu kan juga cuma satu orang, yang lainnya kan biasa aja, menengah ke bawah ya, tidak ada pemain menengah ke atas. Tapi pelatihnya luar biasa yang mungkin kedisiplinannya itu mungkin disiplin ya yang harus ditegakkan di MU sekarang ya. Karena saya rasa MU pemainnya malas-malas ya kalian lihat ya. Jadi pertahanan yang utamanya di MU itu kayaknya itu yang jadi masalah, selalu jadi biang masalah ya. Ada pun mencetak gol cuma 1 gitu kan. Ada pun menang tidak pernah banyak gol ya. Karena kayaknya ya tadi saya sudah bilang, kayaknya ada semacam terorganisir, ada semacam kelompok di dalamnya ingin tidak ada tidak suka sama seseorang,
grup ini yang mengacaukan gitu kan, jadi jangan sampai si ini menjadi dominan gitu kan. Saya rasa itu yang terjadi di MU ya. Ini cuma prediksi saya aja ya. Jadi emang MU kayaknya kalau terus begini susah untuk maju ya, akan terus-terus seperti sekarang ini nggak maju-maju. Kayaknya butuh disiplin, kayak mungkin kalau di Persib hujan hodak kayak MU kan kagok lah. Kan galaknya hujan hodak kayak sampai Persib ada kayak sekarang di Persib, lihat Persib sekarang kan jadi keren ya karena ketegasan hujan hodak ya. Nah mungkin cara hujan hodak di Eropa sana ya kayak hujan hodak tegas gitu nah, MU teh alus ulah mencelek we gawe aduh kaji menang 1-0 draw sudah pernah merudat bukan nama bayalah sama lagi tetap didukungnya MU pokoknya nama tos we nya halus dugi sakieula Andri dari Tasik Kota Asik. Nanti kita akan bahas lagi review-review berikutnya tentang sepak bola, misteri, musik, dan hal-hal sifatnya rutinitas kita sehari-hari. Oke? Sampai jumpa lagi di pembahasan saya selanjutnya tentang tadi sudah saya bahas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Andri di 3E for Just Talk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.